Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sylvia Komalasari akan menjelaskan mengenai pengertian dan konsep kurikulum. Apa itu kurikulum? Untuk mengetahui penjelasan tersebut, simak video ini baik-baik. Kata kurikulum berasal dari bahasa Latin, yakni curir, yang artinya pelari, dan curere, yang artinya tempat berpacu. Selanjutnya berubah menjadi kata benda, yakni curriculum. Kata kurikulum pertama kali dipakai dalam dunia atletik. Dalam arti sempit atau tradisional, kurikulum sebagai a course as a specific fixed course of study as in school or college as one leading to a degree. Dalam pengertian ini, kurikulum sebagai sejumlah mata pelajaran di sekolah atau mata kuliah di perguruan tinggi yang harus ditempuh untuk mendapatkan ijazah atau naik tingkat. Dalam video ini, saya juga akan menjelaskan mengenai pengertian kurikulum menurut para ahli. Ahli yang pertama yaitu Robert Zeiss. Robert Zeiss memberikan pengertian bahwa curriculum is a resource of subject matters to be mastered, atau kurikulum adalah serangkaian mata pelajaran yang harus dikuasai. Ahli yang kedua yaitu Seller dan Miller. Seller dan Miller menjelaskan bahwa kurikulum adalah rangkaian interaksi sadar atau intentional interactions yang bersifat eksplisit maupun implisit yang didesain untuk memfasilitasi belajar siswa dan perkembangan siswa serta untuk memberikan arti atau meaning pada pengalaman. Interaksi yang terjadi bisa antara guru dengan siswa, antara siswa dengan siswa, antara siswa dengan bahan pelajaran, antara siswa dengan komputer, dan bahkan antara siswa dengan masyarakat. Terdapat 3 level interaksi yang akan kita bahas, yakni level paling bawah, di mana siswa hanya menyerap informasi faktual dari suatu buku pelajaran saja. Selanjutnya, pada level yang lebih tinggi, interaksi antara siswa dengan guru dalam kegiatan belajar mengajar dengan pendekatan pemecahan masalah. Dan terakhir, atau level yang paling tinggi, siswa mengalami, misalnya melalui puisi eksperimen ilmiah atau musik, merangsang kesadaran baru, persepsi baru, atau pemahaman kognitif dialog antara siswa dan guru berlangsung dalam hubungan saya-Anda atau suatu mutualitas terbuka antara siswa dan guru. Ahli yang ketiga yaitu Tyler. Menurut Tyler yang dikutip oleh Sopri-Sutikno, pengertian kurikulum sebagai berikut. Yang pertama, perangkat bahan belajar. Kedua, rumusan hasil belajar yang dikehendaki. Ketiga, penyediaan kesempatan belajar. Dan yang terakhir, atau keempat, sebagai kewajiban peserta didik. Berdasarkan pendapat tersebut, terdapat 2 aspek penting yang perlu dipahami manajemennya, yaitu isi kurikulum dan proses kurikulum. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai konsep kurikulum. Konsep kurikulum yang pertama yaitu konsep kurikulum sebagai ide. Konsep kurikulum sebagai ide adalah gagasan atau tujuan yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan pendidikan. Konsep ini bersifat konseptual dan dinamis, yang berarti akan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, kebutuhan dan minat siswa, tuntutan masyarakat, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Konsep yang kedua yaitu konsep kurikulum sebagai dokumen atau rencana kurikulum. Konsep ini mengacu pada gagasan bahwa kurikulum adalah rencana tertulis yang menguraikan tujuan, isi, dan materi pembelajaran, serta metode yang digunakan untuk memandu kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Konsep yang ketiga yaitu konsep kurikulum sebagai hasil. Kurikulum sebagai hasil merupakan konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan dalam bentuk ketercapaian tujuan kurikulum, yakni tercapainya perubahan perilaku atau kemampuan tertentu dari para peserta didik.
Konsep ini tentunya memiliki keuntungan berupa kemungkinan yang dapat dilakukan terkait dengan arah dan tujuan pendidikan, serta lebih konkret dalam sebuah dokumen yang untuk selanjutnya diberi label kurikulum. Itu tadi pembahasan mengenai pengertian dan juga konsep kurikulum. Bila terdapat kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.